Welcome back di Family Sompak. Halo bro, balik lagi nih di channel gua. Untuk video gua kali ini, gua akan menceritakan nih tentang seorang anak yang tega menghilangkan nyawa ibu kandungnya sendiri. Mirisnya, sang anak pun menguburkan jasad sang ibu. Dan ini terjadi di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Bagaimana kronologi kisah dari kasus ini? Langsung aja yuk kita simak videonya. Yo bray, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya bray. Hanya karena ditegur untuk tak merokok, seorang pria di Kota Medan, Sumatera Utara tega membunuh ibu kandungnya. Pelaku bahkan mengubur jasad korban di belakang rumahnya. Polisi menetapkan status tersangka terhadap WM Pratama 33 tahun karena terbukti membunuh ibu kandungnya sendiri bernama Megawati 56 tahun. Kenapa mamamu jadi korban? Kau tahu nggak yang melahirkanmu siapa? Terus kau bunuh mamamu langsung kau masukkan gitu aja? Iya. Kau gali langsung kau begitu tergeletak langsung kau masukkan gitu. Kasus ini bermula dari seorang wanita bernama Megawati. Dia berusia 56 tahun. Dia ini telah memiliki 3 orang anak, yaitu Wen Pratama berusia 33 tahun, Yanti berusia 28 tahun, dan 1 anak lainnya. Mereka tinggal di Jalan Tuba 3, Kelurahan Tegalsari, Mandala 2, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejak bercerai dengan sang suami, Megawati ini menghidupi keluarganya dengan berdagang obat nyamuk abate berkeliling desa. Dan selama tinggal di sana, dia pun dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok ibu yang baik, pekerja keras, dan sangat peduli terhadap anak-anaknya. Namun begitu nih, meskipun Megawati dikenal baik, tetapi dirinya memiliki anak yang sering membuat onar di kampung, yaitu Wen Pratama. Dia pernah membuat keributan bersama dengan preman di daerahnya, dan juga membakar mobil polisi menggunakan bensin pada saat terjadi kerusuhan di kampung. Dikarenakan Pratama ini memiliki sifat yang keras kepala dan juga temperamen. Bahkan kedua adiknya pun sering dianiayanya, hingga membuat mereka enggak sanggup lagi untuk tinggal di rumah dan memilih untuk pergi merantau. Hingga pada tahun 2018 nih, Wen Pratama menikah dengan seorang wanita asal kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, sejak pernikahannya itu, dia pun tinggal bersama dengan sang istri di Batam. Dan dari hasil pernikahannya tersebut, Pratama telah dikaruniai seorang anak berusia 4 tahun. Selama tinggal di Batam, Pratama ini nggak pernah berkunjung ke rumah sang ibu, walaupun dia tahu nih sang ibu hanya tinggal sendirian. Seakan-akan dirinya pun sudah tidak peduli lagi dengan kondisi ibunya di rumah. Seiring berjalannya waktu, memasuki di tahun 2024, tepatnya awal bulan Maret tahun 2024, Megawati ini mendapatkan kabar jika pernikahan Pratama dan istrinya telah berpisah lantaran masalah ekonomi. Kabar perceraian itu pun sontak saja membuat sang ibu sangat terkejut, lantaran selama ini Pratama gak pernah berkomunikasi dengan sang ibu. Dan akhirnya Pratama pun memilih untuk kembali ke rumah ibunya dengan membawa anak semata wayangnya. Selama tinggal bersama dengan sang ibu, Pratama ini hanya mengandalkan hasil kerja dari sang ibu untuk keperluan dirinya dan juga anaknya. Hingga suatu ketika hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pada jam 20.00 malam harinya, mantan istrinya Pratama mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal. Setelah diangkat, ternyata itu ialah Pratama. Dalam panggilan itu, Pratama pun mengakui bahwa dirinya baru saja membunuh ibu kandungnya sendiri dan telah menguburkannya di belakang halaman rumahnya. Mantan istrinya pun kaget dan menyarankan agar Pratama ini segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Namun Pratama dengan tegas nih menolak saran tersebut, dan setelah dari pengakuannya itu, Pratama pun mengakhiri panggilan telepon itu. Khawatir dengan kondisi mantan mertuanya itu, mantan istrinya Pratama pun segera memberitahui hal tersebut kepada orang tuanya yang kebetulan saja nih sedang berada di Medan. Hingga pada keesokan harinya,
mantan mertuanya Pratama langsung mendatangi rumah ibunya Pratama. Pratama langsung mengakui perbuatannya. Dari sanalah mantan mertuanya pun mengajak Pratama ke rumah kakak kandung ibunya yang bernama Rubiah. Setibanya di rumah Rubiah, Pratama pun mengatakan, "Mama udah mati, awak bunuh, awak siap mempertanggungjawabkan perbuatannya." Mendengar hal itu, Rubiah pun sangat terkejut dan tidak menyangka jika adiknya telah dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Lalu Rubiah pun meminta kepada Pratama untuk menunjukkan di mana lokasi Megawati dikuburkan. Setibanya di belakang rumah, seketika itu tangisan dari Rubiah pun tidak bisa dibendung lagi ketika melihat adanya tangan Megawati yang masih menyembul dari dalam tanah. Melihat kejadian ini, Ibu Rubiah pun segera melaporkan Pratama kepada perangkat desa, yang segera dilanjutkan laporan itu ke Polsek Medan. Pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut pun langsung bergegas menuju ke tempat kejadian perkara dan mengamankan Pratama bersama dengan sejumlah barang bukti berupa 1 buah pisau cutter, cangkul, tong sampah, baju, potongan karton yang bertuliskan Oma Mega, serta ponsel. Pihak kepolisian pun segera melakukan evakuasi dengan mengeluarkan jasad Megawati yang dikuburkan oleh Pratama dengan kedalaman 30 cm. Pada saat dilakukan interogasi ini, ternyata alasan Pratama menghilangkan nyawa ibunya sendiri itu lantaran merasa sakit hati karena sering dimarahi. Sang ibu selalu menyuruhnya untuk mencari kerja. Pelaku ini mengaku sudah habis rasa kasihan kepada sang ibu lantaran sering dimarahi yang memaksanya untuk mencari kerja. Iya, Bu. Jadi nggak nangis tuh? Enggak, Bu. Udah rasa kasihan gue udah habis, Bu. Bener gue bilang, aku sekarang nih rasa kasihan gue udah habis. Apa kau dimarah sama apa guru itu? Iya, karena direpetin juga. Lalu, tubuh korban pun segera dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Medan guna dilakukan proses otopsi. Dari hasil autopsi rumah sakit, ditemukan nih adanya sejumlah luka sayatan pada bagian leher, luka sayatan di bagian tangannya yang menembus urat nadi, luka lebam pada bagian wajah, yang mengakibatkan Megawati ini kehilangan nyawa. Selain itu, Pratama pun mengakui bahwa ia sedang depresi setelah bercerai dari sang istri dan tidak sanggup membiayai anak semata wayangnya tersebut. Nah, karena begitu banyaknya beban pikiran dan tekanan dari sang ibu yang membuatnya sangat tertekan hingga menimbulkan dendam kepada ibunya sendiri. Pratama pun mengakui kepada polisi jika kejadian ini bermula pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar jam 13.00. Terus kenapa alasanmu membunuh mamamu? Depresi karena cerai sama istri saya, Pak. Iya. Ini mama kandungmu? Iya, Pak. Kenapa kau bunuh? Karena depresi doang? Iya. Itu alasanmu? Iya. Pada hari itu, Megawati baru saja pulang bekerja. Dia melihat Pratama sedang merokok santuy. Sementara ibunya tahu bahwa harga rokok itu yang dihisap oleh Pratama itu cukup mahal harganya. Melihat hal ini, seketika nih ibunya pun langsung menegur Pratama agar Pratama bisa mengurangi rokoknya. Dikarenakan ia belum memiliki penghasilan tetap dan harus membiayai kehidupan anak semata wayangnya itu. Pratama yang mendengar hal tersebut nih, sontak aja dia langsung naik pitam. Pratama pun mengumpat kepada ibunya, "Kau udah macam hebat kali." Lalu dari sanalah nih terjadi keributan antara ibu dan anak. Setelah mereka selesai berdebat, Megawati menuju ke dapur. Sementara Pratama yang sudah menyimpan dendam, diam-diam nih dia pun mengikuti ibunya dari belakang. Ketika ibunya mengembalikan badan, Pratama langsung membogem bagian wajah sang ibu menggunakan tangan kosong beberapa kali, yang membuat ibunya pun terjatuh ke lantai. Dalam kondisi sempoyongan, Megawati ini masih berusaha untuk bangun. Lalu Pratama mengambil pisau cutter di atas kulkas. Sambil membawa pisau, Pratama menghampiri sang ibu, lalu menyayat pada bagian lehernya. Tidak berhenti sampai situ, Pratama pun menyayat pergelangan kedua tangan sang ibu hingga menembus urat nadi yang mengakibatkan Megawati ini mengalami pendarahan hebat dan akhirnya meninggal dunia dengan kondisi berlumuran darah. Setelah itu, Pratama membawa jasad ibu kandungnya ke belakang rumah dan meletakkannya di atas tanah. Lalu, dia pergi ke rumah tetangga untuk meminjam cangkul, lalu menguburkan jasad sang ibu. Setelah menguburkan jasad ibunya,
Pratama ini pun membersihkan bekas bercak darah di lantai dapur dan mengembalikan cangkul kepada tetangganya. Pada malam harinya, dia pun akhirnya menelpon mantan istrinya dan mengakui perbuatannya tersebut lantaran selalu terbayang wajah sang ibu, hingga pada akhirnya kasus ini pun berhasil terungkap oleh pihak kepolisian. Hingga kini jasad Megawati telah dikembalikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga dan telah dikebumikan di tempat pemakaman umum di Kelurahan Tegalsari, Mandala 2, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Dalam proses pemakaman, isak tangis pihak keluarga pun mengiringi pemakaman dari Megawati. Pihak keluarga pun sangat berharap nih agar Pratama ini dapat dihukum yang seberat-beratnya. Saat ini pelaku bersama dengan barang buktinya sudah diamankan di Polrestabes Medan. Dan atas perbuatannya itu, Pratama dijerat pasal 340 Junto 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Ya, kalau menurut gue sih, ini anak udah durhaka, gak punya otak pula. Udah males, maunya nyantai, bebanin ibunya. Disuruh kerja, malahan dia dendam sama ibunya. Bener-bener gak ada otak nih anak. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, jangankan membunuh, kita membentak aja itu nggak boleh. Harusnya sih ini anak dihukum mati. Tapi sebelum dihukum mati, dalam penjara itu harus dianiaya dulu nih oleh napi-napi lainnya nih, biar dia tahu rasa. Ya udah Bray, segitu dulu nih untuk video kita kali ini. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmah baiknya. Dan jangan lupa ya, bantu support gua dengan cara like dan subscribe channel gua ini, supaya gua bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten. Ya udah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.